mulai ya pembelajaran hari ini. Jadi tadi gimana? Mengerjakan kuisnya bisa apa enggak? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Ya, kita bahas bareng-bareng aja ya. Oke, saya mau ngajak teman-teman untuk membahas bersama-sama karena kemungkinan ada yang miss, takutnya ada yang luput, ternyata juga bingung gitu ya. Nah, saya akan mengajak teman-teman untuk membahas bersama-sama. Ntar saya akan share screen. Jadi, nah, ada yang bisa memberikan informasi kira-kira ini seperti apa sih maksudnya atau tuh contohnya kayak gimana kalau kalian melakukan hal tersebut. Jangan coba. Kuliah online ini kan pakai Zoom, Bu. Zoom atau LMS itu kan bentuk dari teknologi informasi, ya. Jadi jarak tidak menjadi memisahkan antar personal individu, tetapi kemajuan teknologi itu dapat menyatukan itu. Dan itu menjadi sistemnya sendiri dalam informasi. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ada lagi selain Rio? Ada lagi? Saya, Bu. Iya, silakan, Yes. Saya sangat setuju dengan pernyataan itu, Bu. Mengapa saya mengatakan demikian? Karena sekarang dunia semakin berkembang dan teknologi pun semakin maju. Teknologi informasi sangat membantu masyarakat dalam mengakses suatu berita dan juga membantu masyarakat dalam bekerja. Dan tanpa adanya teknologi informasi ini, mungkin perkembangan yang terjadi tidak akan semaju ini. Maka kita sangat membutuhkan namanya teknologi informasi. Selain itu, kita juga dapat berinteraksi dengan orang dari luar negeri. Oke, kalau kamu contohkan dalam kehidupan sehari-harimu apa kira-kira? Kayak gini, Bu. Yang dulunya kita menggunakan handphone yang kecil, sekarang kita beralih ke yang lebih canggih seperti iPhone dan yang lainnya. Tidak sampai di situ, ada juga komputer, laptop, tablet yang membantu para pekerja dalam bekerja. Setiap hari saya membuka laptop untuk melakukan aktivitas saya seperti mengakses materi dari belajar USD, menyimpan file, dan lain-lainnya. Oke, terima kasih. Sementara handphone saya gunakan untuk update dan melihat berita dan interaksi dengan keluarga yang jauh serta teman-teman saya, dan juga pastinya saya menggunakan media sosial untuk berinteraksi dengan teman-teman saya yang berada jauh serta keluarga. Gitu, Bu. Oke, terima kasih, Yes. Ya, bisa contoh tadi yang teman-teman ungkapkan gitu ya. Sebelum masuk ke sana, mungkin ada baiknya teman-teman mengingat kembali apa sih yang dimaksud dengan TI dan apa yang dimaksud dengan sistem informasi itu sendiri. Oke, saya akan memberikan contoh dalam ilustrasi Paint, mudah-mudahan terlihat jelas ya nanti. Jadi, kalau teknologi informasi, di sini ada dua hal, gitu ya, ada hardware dan ada juga softwarenya. Kalau mau ditambah lagi, di sini ada jaringan. Nah, hari ini dimasuk ke bab 7, kita akan belajar jaringan, teman-teman. Jadi nanti kita akan diskusi terkait hal tersebut. Sedangkan sistem informasi itu apa? Kalau untuk sistem informasi, berarti hal ini berkaitan dengan input, proses, dan output. Jadi kalau tadi misalnya contohnya ada Yesi mengatakan di sini akan melakukan video call gitu ya menggunakan HP, berarti inputan yang pertama kali adalah Yesi memilih untuk mengecek kontaknya dulu. Dari kontak dipilih mau menggunakan siapa yang mau dihubungi, misal yang dihubungi itu adalah suster gitu ya. Nah, ketika mau menghubungi suster, maka di sini dari kontak Yesi akan menghubungi via WhatsApp. Lalu lewat WhatsApp, terus kemudian mencari kontaknya suster kembali gitu ya. Dan akhirnya ya udah dipencetlah untuk icon yang
video call, terus baru prosesnya nanti sampai ke bagian ini, gitu ya, yaitu tampilan layar dalam bentuk video call, di mana mereka saling bertukar pikiran, diskusi, hingga outputnya di sini ada informasi yang disampaikan melalui video call. Itu contoh dalam kehidupan sehari-hari. Jadi betul teman-teman, kalau jawaban teman-teman setuju untuk hal tersebut gitu. Jadi, kenapa? Karena teknologi informasi bisa digunakan untuk mendukung yang namanya penggunaan sistem informasi atau menghasilkan suatu sistem, menghasilkan informasi. Nah, kalau tadi yang dijelaskan oleh Yesi, dijelaskan oleh Rio, itu ya, ini di sini ternyata bisa sampai menceritakan bahwa kalau misalnya hal ini saya tambahkan gitu ya, teknologi informasi dapat mendukung atau di sini bagian terpenting dari sistem informasi yang dapat mendukung adanya kolaborasi dalam sinkronus atau dalam bentuk sinkronus. Nah, kalau di sini karena dia dalam bentuk sinkronus, jadi artinya adalah dalam waktu dan tempat itu semuanya saling berkolaborasi di tempat dan waktu yang sama. Seperti apa contohnya? Seperti Zoom. Teman-teman di sini menggunakan Zoom untuk berkolaborasi dengan saya ataupun teman-teman yang lain. Nah, teman-teman perlu ingat lagi, kolaborasi itu apa sih? Jadi kalau di sini bisa bentuknya untuk saling diskusi guna mencapai tujuan bersama gitu ya. Tujuan bersama apa? Yaitu untuk belajar. Nah, berarti dengan kata lain sinkronus itu apa, Bu? Gitu ya. Sinkronus itu kalau teman-teman masih ingat kuadrannya ada 4 ya. Ada yang waktu yang berbeda, tempat yang sama, atau misalnya waktu yang sama tempat yang berbeda, atau di sini tempat yang sama tapi waktunya berbeda. Jadi ada 4 hal yang dibahas di sana. Nah, Zoom itu merupakan bentuk alat yang dapat menunjang di mana metode sinkronus itu dilakukan. Jadi sebenarnya pertanyaan ini pun bisa saya lanjutkan untuk misalnya ke arah pengembangan dalam bentuk kolaborasi. Jadi banyak macam yang bisa kita lakukan untuk aktivitas bersama-sama setiap harinya dalam mencapai sistem informasi. Misalnya voice note. Voice note ini sendiri bisa tidak digunakan untuk dari teknologi informasi yang mampu atau menghubungkan dengan bagian sistem informasi. Bisa, karena kita akan mengirimkan pesan suara agar nanti si penerima pesannya dalam bentuk suara dan biar lebih mudah gitu ya. Karena mungkin kalau pakai telepon terlalu lama waktunya, kalau pakai chatting capek gitu ya ngetiknya, jadi lebih baik pakai voice note. Atau misalnya dalam kehidupan sehari-hari, misalnya kalian mau mencari alamat tempat tinggal baru atau tempat makan yang baru. Nah, di sini bantuan dari Google Map itu bisa mengakomodir hal tersebut. Tentunya dilogikakan nanti cara menjelaskannya menggunakan logika dari sistem informasi, yaitu input, proses, dan output. Sampai di sini ada pertanyaan, teman-teman? Ada yang mau ditanyakan, tidak? Belum ada, Bu. Belum ada, Bu. Jelas ya? Oke, kalau jelas kita lanjut ke kasus yang kedua. Nah, di sini untuk basic konsep, teman-teman perlu ingat kembali beberapa minggu yang lalu saya menjelaskan basic konsep ada 3. Ada responsibility,
Lalu kemudian ada accountability. Dan yang terakhir adalah liability. Nah, di dalam hal ini, teman-teman juga perlu ingat kembali, kalau responsibility itu berarti adanya tindakan yang perlu kita tanggung jawab ya, atau kalian melakukan tindakan sesuatu berarti harus menerima konsekuensinya. Sedangkan untuk akuntabilitas apa? Berarti di sini lebih siapa yang akan bertanggung jawab atau bentuk dari tanggung jawabnya seperti apa. Nah, terakhir liability itu bisa beberapa hal yang akan digunakan untuk merecovery kalau misalnya ada yang kerusakan gitu ya. Atau misalnya nanti ditentukan hukumannya apa. Nah, berarti kalau kita masuk ke kasus ini saya tinggalkan saja. Ada yang mau mungkin menceritakan dari segi responsibility seperti apa ini, teman-teman? Ada yang mau coba cerita? Siapa yang mau coba mencerita dari segi responsibility? Ini malu-malu lagi. Oke, udah selesai dijawab loh teman-teman? Sudah, Bu. Sudah ya. Ini malu-malu nih. Yesi, panggil temannya dong, Yes. Nanti Rio juga akan dapat giliran. Tak minta untuk panggil temannya. Siapa Yes kira-kira? Lydia, Bu. Siapa? Lydia. Lydia. Oke. Lid, halo Lydia. Ya, Bu. Ya, dari segi responsibility gimana, Lid? Baik, Bu. Menurut pendapat saya dari segi responsibility, yang pertama-tama kita lihat kasusnya ya, Bu. Nah, di sini kan kasusnya berkaitan dengan bisnis email corporation. Itu kan berkaitan dengan kasus penipuan ya, Bu. Nah, menurut pendapat saya di sini yang menjadi responsibility-nya ini adalah pihak Polda Yogyakarta-nya, Bu. Karena di sini kan pihak Polda ini bertanggung jawab atas segala keamanan dalam sistem informasi ya, Bu. Jadi menurut pendapat saya yang bertanggung jawab dalam masalah ini adalah Polda serta pihak yang bersangkutan dengan kasus ini, Bu. Terima kasih, Bu. Pihak yang bersangkutannya siapa, Lid? Pihak yang bersangkutannya itu korbannya, Bu. Oh, korbannya. Oke. Jadi kamu ngambil sisi yang bukan pelakunya, tetapi orangnya ya, yang kena korban sama polisinya. Oke. Terima kasih, Lydia. Oke, selanjutnya siapa, Rio, yang kamu panggil? Ana, Bu. Ana. Oke, halo, Na. Iya, Silvius. Oke, Ana gimana, Na? Kalau dari sisi responsibility lagi mungkin ada nggak? Dari kasus responsibility-nya yang menurut saya ini, Bu, kelompok penjahatnya itu loh, Bu, kayak kelompok apa tadi ya yang disebut sebagai African Group-nya ini, Bu, menurut saya. Oke. Berarti ada 3 pihak ya sebenarnya bisa disangkutkan di hal ini, tetapi tergantung dari teman-teman. Kalau tadi Lydia mengambil contohnya adalah polisinya, ya berarti kamu membahas dari segi kacamata polisi. Jangan tiba-tiba membahas dari segi si African Group-nya gitu ya, nggak akan nyambung. Yang satu berusaha untuk menuntaskan kejahatan, yang satunya menjadi penjahatnya. Itu kan nggak mungkin sama kalau hal tersebut. Oke, terima kasih Ana dengan apa tadi namanya, Lydia. Lydia panggil temannya satu, Lid. Ningsi, Bu.
Ningsi, oke. Ningsi, halo Ningsi. Halo Ningsi. Apa enggak ada ya ini? Ignacia Luciana. Oke, nggak ada Lid. Berarti kamu cari lagi Lid. Kira-kira siapa Lydia? Suster aja deh, Bu. Oke, ya Suster. Halo Suster. Halo, Kalau Bu. dari segi akuntabilitas gimana Suster? Kalau dari segi akuntabilitas tadi sih dari jawaban saya, Bu. Ini yang bertanggung jawab juga apa yang dari pihak yang pertama sih aku ini dari pihak ya kepolisiannya itu terus sama penjahatnya itu, Bu. Itu yang bertanggung jawab secara apa ya biaya gitu loh, Bu. Nah, itu dari saya, Bu, tadi. Oh, oke. Berarti Suster menjelaskan responsibility-nya ada dua pihak ya, Suster ya? Iya, dari kalau yang ini kan dia oh ya dia ini juga ya Bu ya untuk korban kan dia biaya juga ya ini. Tapi kok tadi saya kayaknya jawabannya hanya pihak dari ini sama penjahatnya itu Bu. Oh, kepolisian sama penjahatnya saja ya. Iya, Oke. iya, Ya, terima kasih Suster. iya Bu. Oke, Suster ini membahas dari sisi yang kena sama yang harusnya ini ya, apa yang nakal sama yang harusnya bertanggung jawab ya. Oke, nggak apa-apa. Oke, lanjut selanjutnya kira-kira Ana milih siapa Ana? Pilih Ilsia deh, Bu. Siapa? Ilsia, Graciela Ilsia. Oh, Gracia. Ya, kira-kira gimana, Gras? Halo, Ya Gras. Bu, ya Bu, yang bagian ini Bu, Akuntabilitas. aku kalau yang dari akuntabilitas itu si ininya Bu, si yang pelaku cybernya. Kenapa? Gimana? Gimana, Elsa? Kalau untuk alasannya belum bisa ngejelasin Bu. Oke, ada yang mau bantu Elsa, teman-teman yang jawabannya mungkin sama? Ada? Yang jawabannya sama? Ini teman-teman rata-rata jawab akuntabilitasnya apa ya? Halo? Atau pada malu-malu ini dipanggil? Biasanya ribut, kok tumben sepi. Petrus mungkin? Bu, saya boleh beri tanggapan nggak, Bu? Boleh, silakan. Ini menurut pendapat saya sih, Bu. Kalau menurut saya tadi jawaban saya sih, ini perusahaan yang menjadi korban tadi, Bu. Soalnya kan dia menerima surel elektronik gitu, Bu. Jadi kan pihak perusahaan ini kan nggak tahu gitu, surel ini resmi atau tidak resmi gitu, Bu. Dan kalau menurut saya sih, surel ini kan pasti kan ada, ya istilah itu kayak embel-embel nantinya akan mendapat keuntungan yang banyak gitu, Bu. Jadi pihak perusahaan pasti kan tergiur untuk ikutlah, makanya dia memasukkan datanya untuk ikut dalam menerima informasi dari surel elektronik. Jadi menurut saya korban atau perusahaan yang menjadi akuntabilitas. Oke, terima kasih. Terus ya, kalau dari Petrus menjelaskan dari sisi korban ya.
Jadi dengan kata lain, karena tergiur akan dapat uang banyak, terus dia tidak perlu lagi memfilter informasi itu benar atau tidak. Padahal jelas kelihatan di sini ternyata tidak benar gitu ya. Kalau itu dari segi korban. Jadi si perusahaan akuntabilitasnya itu adalah dia mau nggak mau gitu ya, kalau si pihak atasan yang membuka emailnya terus tergiur akan didapatkan keuntungan berkali-kali lipat, ya maka dia harus bertanggung jawab untuk mengembalikan uang tersebut gitu ya, karena itu kesalahan dia gitu. Nah, karena kesalahan dia, maka di sini pihak si korban akhirnya menuntut hal tersebut kepada pihak African Group-nya dengan bantuan meminta tolong kepada pihak Polda maupun melaporkan si pihak African Group. Tetapi hal ini kita juga perlu lihat dari kacamata yang berbeda gitu ya. Apakah kepolisian ternyata lengah gitu ya dengan adanya semacam hal kasus tersebut gitu ya. Bisa jadi dia lengah gitu ya. Jadi secara akuntabilitas pun dia juga harus mengecek kira-kira apa sih penipuan-penipuan yang lagi marak terjadi di masyarakat gitu ya. Tetapi hal ini biasanya kan kalau nggak ada laporan nggak akan terjadi apa ya. Kalau tidak ada kasus tidak akan terjadi laporan. Jadi mau nggak mau harus ada kasus dulu baru bisa dilaporkan. Jadi nggak ada yang serta-merta biasanya langsung ngomong saya kehilangan uang sekian kalau itu tidak jumlahnya dalam besar gitu ya. Kalau cuma 100.000 mungkin nggak terlalu terasa, tetapi kalau sudah sampai dengan 1,4 ya bisa jadi dia terasa dan mau nggak mau harus melaporkan hal tersebut. Nah, kalau dari segi si pelaku, yang namanya coba-coba gitu ya, melakukan bisnis email coba-coba, ya kalau di sini saya rasa dia pinter gitu ya, pinter memanfaatkan situasi yang ada. Kenapa? Berarti banyak yang namanya beberapa perusahaan ataupun beberapa korban itu lengah dengan hal tersebut. Jadi dengan mudahnya memberikan informasi bahwa nomor rekening mereka tuh sekian, sehingga nantinya bisa diinfokan kalau akan ada transfer sekian gitu ya. Jadi orang itu mudah banget membagikan privasinya. Nah, kalau kelihatan kan di sini sampai detailnya ada beberapa rekening yang ternyata rekeningnya tersebut itu sudah diubah dengan nama yang tidak semestinya atau sudah dirupiahkan. Dan berarti di sini juga ada korban lagi pihak bank gitu ya, karena nggak bisa mengecek ini transaksinya ada di mana sih gitu ya. Jadi banyak korbannya teman-teman, dan jelas untuk bagian liability tersangka akan dijerat sekian, terus kemudian si polisi akan mencari security-nya gitu ya, atau menambahkan security yang baik. Terus dia juga punya PR harus melakukan surat pencekalan terhadap si pelaku, minta bantuan ke Dirjen Imigrasi. Terus pihak korban gimana gitu ya. Berarti kalau dari segi pihak korban, mau nggak mau dia tidak dihukum betul, tetapi dia tidak akan mengulangi kejadian yang sama. Jadi lebih aware lagi ketika kalau ada kejadian yang serupa. Sama halnya dengan teman-teman, kalau udah tahu kalau ngebut itu pasti akan menambah resiko kita kecelakaan, pasti tidak akan dilakukanlah ngebut-ngebutan gitu ya. Walaupun sudah terburu-buru ya dicoba untuk sebaik mungkin ketika berkendara di jalan gitu ya. Jadi tertib gitu. Tetapi kan yang terjadi kadang kita pun sendiri kalau udah ngebut-ngebut ya kalau udah keburu-buru segala hal cara ngebut itu akan tetap dilakukan sehingga pengendara lain terpaksa harus mengalah karena kalian. Lebih tepatnya seperti itu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan teman-teman untuk kasus ini. Ada yang mau ditanyakan tidak?
Pada saya tidak ada, Bu. Oke. Kalau tidak ada, kita lanjut ya. Jadi, chapter hari ini itu lanjutan dari yang kemarin. Kalau yang kemarin itu mengatakan terkait dengan yang namanya jaringan itu adalah bagian dari IT infrastruktur. Kalau sekarang lebih kepada jaringannya gitu ya. Jaringan ini seperti apa? Nah, kalau mau saya contohkan lagi detailnya, seperti kasus ini teman-teman. Bentar. IndiHome Telkomsel error gitu ya. IndiHome sampai Telkomsel error, katanya ahli rumit memperbaiki kabel laut. Ya, kalau kalian lihat kabel lautnya itu menghubungkan antara mana saja gitu ya. Ini ada detail informasinya sebentar. Nah, detail informasinya di sini ternyata kabel laut itu menghubungkan dari pihak Pulau Jawa sampai dengan ke Kalimantan dan sampai ke Bandar Bukit Tinggi yang di Malaysia. Lalu kemudian jaraknya berapa? 10.000 km. Dan jelas di sini perbaikannya membuat tidak hanya satu waktu gitu ya, tidak hanya dalam waktu yang akan singkat, tetapi bisa jadi lama. Maka tadi ada tagline di sini bahwa memperbaiki kabel yang ada di laut itu lebih susah dibandingkan yang ada di darat. Kalau yang di darat, teman-teman bisa langsung kelihatan beres gitu ya, dibongkar, diperbaiki, ditanam lagi. Tapi kan jaraknya ribuan gitu ya, dan akan susah kalau misalnya dari darat terus pindah ke laut, turun, lalu masuk lagi. Itu kan susah seperti itu. Tetapi kalau langsung semuanya di laut lebih mudah. Nah, masalahnya adalah apa? Yaitu para penyelam-penyelam yang memperbaiki di sini, karena mereka harus menggantungkan nyawanya untuk memperbaiki kabel-kabel tersebut, gitu ya. Nah, kira-kira menyikapi hal tersebut, tanggapan teman-teman, apakah yang digunakan oleh pihak IndiHome itu termasuk LAN atau CAN atau yang mana? Kira-kira gimana teman-teman? Ada yang mencoba menjelaskan tipe jaringannya apa? Apakah LAN, CAN, atau MAN, atau WAN? Ada yang mau coba? Terakhir tadi yang jawab suster ya, sama Petrus ya. Petrus deh, pilih temannya deh. Gimana, Bu? Pilih temannya Petrus. Dimas, Bu. Oke. Dimas ada? Halo, Bu. Ya. Tadi apa ya pilihannya, Bu ya? Dari keempat hal tersebut, keempat hal itu ada LAN, CAN, MAN, atau WAN. Kira-kira IndiHome masuk yang mana? Kayaknya WAN, Bu ya, Wide Area Network itu ya. Kenapa? Karena WAN kan merupakan kumpulan atau jaringan yang tersebar secara geografis. Itu sih kayaknya. Oke. Terima kasih Dimas. Betul. Ya, Bu. Jawabanmu betul. Jadi, yang namanya IndiHome itu tidak hanya satu area, misalnya di Jogja aja, tetapi semua area, dan dia bisa lingkupnya global, bisa nanti sampai dengan antar negara itu juga bisa sebenarnya. Nah, untuk menanggapi hal tersebut, maka untuk perbaikannya pun juga jadi lama karena tidak hanya konteksnya di Jawa aja, tetapi seluruh area di Indonesia.
termasuk dengan Telkomsel itu sendiri. Nah, sedangkan yang mana, ada yang tahu contohnya kayak gimana, teman-teman? Ada yang tahu? Contoh dari MAN, Metropolitan Area Network. Ini karena pandemi jarang. Saya, Bu. Bagaimana? Ya, Ana silakan, Nah. Contohnya tuh ya kayak jaringan di dalam kota atau di pinggiran kota utamanya kayak gitu aja, Bu. Tapi contohnya kalau jaringan nggak tahu deh, Bu. Cuma tahu pengertiannya doang, nggak tahu contohnya. Kamu di mana, Nah, posisimu? Di Kalimantan. Di tempatmu ada nggak area metropolitan yang berisi jaringan tersebut kira-kira? Jaringan kayak IndiHome kayak gitu, Bu. Apapun yang bisa diakses secara luas di satu kota. Ya ada, tapi di sini pakai IndiHome, Bu. Ya nggak apa-apa, di mananya ceritanya gimana. Aduh. Gimana, Nah? Kamu di Kalimantan mana, Tona? Kalau biasanya kayak gitu bisa diaksesnya di lokasi mana kalau di tempat tinggalmu? Di Kalimantan Selatan. Nah, saya akses IndiHome-nya dari rumah. Kalau yang di luar rumah, yang konteksnya metropolitan, area publik. Pakai jaringan biasa kayak gitu, Bu. Kayak misalnya dari Telkomsel kayak gitu, Bu. Bukan, jaringannya hanya terletak di area publik. Jadi misalnya kamu itu berpergian kemana, terus kemudian di area itu yang kamu bisa lakukan. Ngambil jaringannya atau menggunakan jaringannya. Ada nggak? Kalau bingung, saya contohkan misalnya di Yogyakarta ini, dia untuk jaringan MAN itu digunakan di daerah area Malioboro, sepanjang jalan Malioboro, teman-teman bisa menggunakan jaringan di mana dengan mudah tanpa harus membeli kuota, cukup mengakses Wi-Fi-nya, nanti akan bisa digunakan untuk di sepanjang area Malioboro. Kalau mau lebih cepat, saran saya biasanya ke arah depan balai kota gitu ya. Nah, bukan balai kota, istana, maaf. Nah, itu biasanya cepat di situ. Atau di sebelum jalan ke arah mall itu juga ada. Nah, kira-kira kalau di tempatmu gimana? Nah, biar kita juga bisa mengenal tempatnya seperti apa. Kalau kayak gitu sih, Bu, biasanya ada di depan kampus UGM. Nah, biasanya di situ ada kayak wifi buat pengguna jalan di sekitar situ aja, Bu, di sekitar kampus. Tapi nanti kalau udah keluar area kampus UGM-nya itu udah hilang jaringannya, udah nggak ada. Oke, terima kasih, Nah. Oke, jadi kamu tidak sengaja menjelaskan tentang kampus area network ya. Jadi di sini di sekitaran UGM gitu mudah untuk mengakses hal tersebut gitu ya. Ya, itu adalah CAN. Tetapi kalau yang dimaksud dengan MAN biasanya di area metropolitan yang bisa diakses publik dengan mudahnya. Tapi saya rasa mungkin CAN-nya yang dibuat UGM itu dia juga bisa ke area publik, juga bisa ke arah MAN juga, karena semua orang tanpa punya akses sebagai mahasiswa UGM bisa mengakses Wi-Fi tersebut atau jaringan tersebut. Nah, sedangkan yang LAN ini hanya ada di dalam satu ruangan atau satu lantai, teman-teman, dan panjangnya hanya bisa menjangkau sampai dengan 500 meter. Jadi misalnya kalau saya di rumah seperti ini, saya pakai IndiHome, lalu kemudian IndiHome itu ada di tengah ruang keluarga, lalu karena akan lebih mudah kalau misalnya
gangguan sinyalnya itu tidak stabil untuk misalnya Zoom, saya akan narik kabel LAN gitu ya, panjang 10 meter untuk menyambungkan jaringan yang di tengah ruang keluarga dengan yang ada di tempat kamar saya gitu misal. Nah, itu adalah bentuk dari LAN. Jadi LAN itu hanya biasanya terletak di satu area kantor atau building gitu, bangunan, dan dia sangat riskan kalau misalnya ada yang naik turun gitu ya, pakai LAN itu riskan karena mau nggak mau akan ada kabel yang diolor-olor dari atau diulur gitu ya dari atas sampai dengan ke bawah dan sebagainya. Begitu teman-teman untuk tipe jaringan bisa dipahami? Ya, bisa Bu. Bisa ya. Oke, ini contohnya. Nah, berarti kalau kayak gitu tadi yang IndiHome pakai apa Bu? Pakai fiber optik ya. Kenapa? Karena dia mampu kecepatannya 15 Mbps sampai dengan 6T. Nah, di sini tergantung juga sebanyak orang yang pakai atau gimana gitu ya. Nah, biasanya kalau sudah fiber optik bisa lebih cepat menyampaikan media dan lain-lain sebagainya. Nah, itu untuk yang speed. Sedangkan internet, seperti yang teman-teman pahami saat ini, internet itu bisa diakses oleh semua orang dan ada beberapa providernya. Misalnya di sini yang mampu menghubungkan untuk sebagai provider ada IndiHome, ada Biznet, ada Excel Home, dan mau nggak mau kita sebagai subscriber teman-teman, jadi kita harus berlangganan untuk menikmati provider tersebut. Sedangkan misalnya domain name, itu gimana Bu? Domain name ini ada 3 level teman-teman. Yang pertama itu belakangnya .edu, .com, .gov. Kalau punya pemerintah itu berarti .gov sama .org. Ada .net itu biasanya orang publik bisa menggunakannya. Kita sebagai masyarakat awam juga bisa. .com pun juga ternyata tidak hanya bentuknya untuk level keduanya itu google.com gitu ya. Berarti kalau google.com di sini dia sudah masuk level kedua. Sedangkan misalnya teman-teman bikin website, namanya misal di sini expedia.com. Nah, itu misalnya untuk teman-teman yang membuat kreasi website sendiri. Jadi boleh belakangnya .com atau yang lainnya atau .net. Seperti Sadar gitu ya, ini belajar.usd.ac.id. Nah, ini kalau dilihat namanya aja udah 1, 2, 3, 4. Berarti sudah masuk level keempat. Kalau yang Google level ketiganya gimana, Bu? Yaitu sales.google.com. Itu adalah level ketiga. Jadi domain itu bisa dibuat bertingkat-tingkat teman-teman. Aslinya kalau untuk nama Sanata Dharma hanya domain awalnya yaitu usd.ac.id gitu ya. Tetapi karena dia bisa dibuat slash atau dibuat satu rumah terus banyak anak-anaknya di bawahnya kayak ada sia.ac.id, terus kemudian ada misalnya kalau untuk dosen berarti siadosen.usd.ac.id. Nah, itu adalah anak-anaknya. Terus kalau misalnya usd.ac.id itu seperti apa, Bu? Seperti rumahnya. Jadi kita bisa masuk dari berbagai tempat yang notabene tempat itu adalah cara kalian bisa mengakses servernya. Nah, maka kenapa tadi saya contohkan bisa mengakses server? Seperti ini teman-teman logikanya. Jadi kalian dari rumah, sama halnya dengan saya, dari rumah punya IP address sendiri-sendiri, tergantung provider apa yang digunakan. Lalu masuk ke hostnya, terus nanti di sini ada jaringan secara luas yang akan menghubungkan dengan pihak si kampus atau USD sendiri. Lalu gimana Bu nantinya? Nah, dari pihak kampus akan ada yang berfungsi untuk mengirim file,
ada yang berfungsi untuk memberikan file atau si kampus sebagai penerima file. Sebagai contoh kayak gimana misalnya, yaitu kayak kalian mengakses SIA digunakan untuk mengetahui informasi berapa tagihan KRS saat ini. Nah, berapa tagihan KRS saat ini berarti dia pakai SMTP Mile. Jadi, kalian bisa mendapatkan informasinya. Sedangkan POP3 Mile itu dia akan mengirimkan informasi ketika kalian sudah memberikan konfirmasi bahwa sudah dibayar loh lewat mobile banking atau lewat bank. Nah, maka nanti kampus akan mencatat bahwa mahasiswa dengan NIM sekian sudah melakukan pembayaran KRS. Ini adalah jaringan internet arsitektur, atau dengan kata lain backbone ini sebagai punggungnya gitu ya. Jadi ceritanya seperti apa sih logika dari penggunaan sebuah internet. Sampai di sini ada yang ditanyakan teman-teman terkait domain dan cara kerjanya. Ada yang ditanyakan tidak? Paham? Iya, sedikit paham, Bu. Iya. Nah, untuk materi hari ini emang tidak saya berikan dalam bentuk YouTube. Kenapa, teman-teman? Karena kalau dalam bentuk YouTube nanti saya hanya menceritakan secara teoritis, terus saya ubah dalam bentuk pertemuan diskusi di Zoom. Jadi, nanti kalau misalnya belum paham, mohon teman-teman info ke saya. Nah, untuk internet service di sini ada yang buat email, chatting, instant messaging. Kalau zaman saya dulu waktu masih SMA gitu ya, atau awal-awal kuliah di tahun 2008. Nah, di sini saya biasanya chattingan dengan teman-teman di Jakarta itu, karena saya pindah ke Jogja gitu ya. Maka di sini saya biasanya menggunakan instant messaging untuk menghubungi teman-teman saya yang ada di Jakarta. Nah, dulu kalau teman-teman masih ingat penyedia instant messaging itu ada Yahoo, dan jelas fungsinya untuk apa? Bisa saling mengirimkan pesan satu sama lain dan sifatnya private, atau kalian bikin percakapan grup gitu ya, 2-3 orang. Itu bisa nanti ditarik untuk ngobrol jadi satu tempat di dalam tampilan instant messaging. Sama halnya dengan chat saat ini pun kita juga bisa berdiskusi lewat grup ya. Jadi chat itu tidak hanya bentuknya hanya dua orang, tetapi bisa bermacam-macam orang. Dan jelas bisa berinteraktif. Kalau dulu WhatsApp hanya bisa kirim pesan teman-teman, sekarang ada yang suka ngirim stiker-stiker gitu ya. Males ketik Bu, terus kirim stikernya terima kasih, terus habis itu ada yang lucu-lucu, suka ada yang gerak-gerak, terus ada yang mengatakan semangat pagi teman-teman dan segala macam. Benar nggak ini yang dilakukan teman-teman? Atau ada yang berbeda dari pengalaman saya? Benar, Bu. Benar, Bu. Oke, jadi untuk layanan internet teman-teman tidak asing lagi, email, kirim dokumen, dan segala macam. Nah, ini tadi teman-teman cara kerjanya yang kalau mau dilihat secara mudah, kalau tadi kan gambarnya terlalu ruwet gitu ya, yang tentang kampus area network, yang backbone. Nah, ini gambarnya lebih singkat, jadi diandaikan kalian menggunakan PC, terus kemudian di sini ada internet yang dihubungkan oleh kalian, atau kalian mau pakai HP juga boleh, pakai Telkomsel gitu ya. Mau mengakses misalnya sia.usd.ac.id untuk kemahasiswaan. Mau ngapain gitu ya? Mau input poin. Nah, mau menginput poin di sini jelas akan ada alamat yang kalian tuliskan waktu sebelum masuk ke bagian servernya atau sebelum masuk ke jaringan internet. Apa yang kalian tuliskan? Yaitu domain name-nya apa. Nama domainnya berarti kalau SIA kemahasiswaan
.wsd.ac.id. Nah, untuk aplikasi servernya itu apa sih, Bu? Sebelum masuk ke aplikasi server, kalian akan dimasukkan dahulu ke database-nya dalam bentuk web page. Jadi tampilan web untuk sia.osd.ac.id kalau udah bisa masuk. Kalau misalnya masih diketik di Google, ya berarti akan diminta untuk memilih dulu alamat tersebut yang ada di Google. Lalu kalau sudah ada aplikasi server, yaitu pihak transportasi kalau istilahnya gitu ya, yang akan menyambungkan dengan pihak si servernya Sanata Dharma. Nah, baru kalian nanti melakukan penginputan deh, poinnya berapa, sebagai apa panitianya, nanti akan direkam oleh si pihak server sebagai database. Database itu adalah kumpulan data, teman-teman. Jadi, misalnya datanya Rio dengan datanya Suster, dengan data-data teman yang lain, ada Yesi dan siapapun gitu ya, mau di kelas ataupun yang ada di dalam lingkup Sanata Dharma, semuanya akan dikumpulkan dalam bentuk database. Jadi dia adalah kumpulan-kumpulan data. Nah, dengan kata lain, akan bisa kita tarik nggak database tersebut datanya? Bisa, pakai jaringan internet. Maka tanda panahnya itu akan balik lagi ke si pihak mahasiswanya. Kan kalau sudah diinput kan biasanya akan diminta konfirmasi sudah benar atau belum gitu ya. Dicek lagi sama kalian satu-satu, terus baru nanti di oke, confirm benar gitu. Benar nggak seperti itu cara kerja untuk input verifikasi poin? Jangan-jangan saya udah lupa ini gimana caranya. Benar nggak nih teman-teman? Sama nggak Suster kira-kira? Kalau untuk input poin itu Bu belum pernah. Oh, belum pernah. Iya. Ya nanti dicoba ya Suster ya, karena ini berarti kalian semester 3 daripada nanti bertumpuk-tumpuk semuanya di akhir perkuliahan alias di semester 7 baru pusing nyari poin. Jadi saran saya dicoba. Nah, biasanya kalau di saya tampilannya akan seperti ini. Sebentar saya bukakan. Jadi ada beberapa mahasiswa saya tuh yang di semester 7 baru masukkan untuk verifikasi poin. Nah, nanti kalau udah pada mau masuk ujian sidang, udah deh pada pusing semuanya nyari saya gitu ya. Bu, verifikasi poin. Ya, boleh silahkan. Nah, bentar saya cari dulu di mana ya menunya. Nah, saya akan muncul ke teman-teman. Nah, seperti ini kalau di tampilan saya. Jadi, mahasiswa prodi akuntansi, misal untuk semua mahasiswa yang belum diverifikasi. Nah, nanti akan kelihatan nih. Tuh, sekian banyak, lumayan teman-teman. Jadi nanti ini 1-2 orang ini sudah verifikasi ke saya. Kalau misalnya betul, nanti saya akan centang-centang dan dia mendaftarnya sebagai apa? Ada yang peserta, ada yang pemateri. Nah, kebetulan ini hanya orang-orang ini aja yang terus-terusan memverifikasi saya. Nanti ketika mau ujian gitu ya, bingung deh, poinnya udah berapa? Udah sampai 10 atau belum? Nah, baru deh nanti dilihat ada yang sudah atau yang belum gitu. Nah, ini ada poin-poinnya berapa sih sebagai asisten dosen, jadi berapa poin, dan sebagainya. Nanti mungkin ditanya ke ini ya, DPA-nya, dosen pembimbing akademik teman-teman, cara verifikasi poin gimana, karena kadang ikut kepanitiaan atau ikut seminar gitu ya, takutnya udah lupa nginput terus sertifnya hilang gitu. Nah, hati-hati teman-teman, jadinya nanti kalian yang kesulitan sendiri. Gitu. Jadi itu saran saya. Gimana Yes, mau menanggapi? Enggak, Bu, enggak. Oke, jadi itu cara kerja dari seperti ini ya teman-teman untuk klien dan computing on internet, the internet. Nah, hal yang berbeda lagi
Sama halnya misal sebelum masuk ke bagian cara kerjanya gitu ya. Ada yang pernah pakai VPN? Virtual Private Network? Apa jangan-jangan nggak pernah pakai ini? Ada yang pernah pakai? Dimas pakai nggak, Dim? Jangan diam-diam aja kamu, Dim. Pernah Bu pakai. Buat apa, Dim? Waktu itu kan yang pas baru-baru ini sih Bu, kan ada pertandingan bola tuh loh Bu. Kan harus nggak di Indonesia tuh nggak disiarin. Maka dari itu saya sama teman-teman tuh pakai VPN untuk kayak buka channel luar negeri gitu, biar bisa nonton bolanya gitu sih Bu. Oke, terima kasih Dimas. Sama Iya. halnya dengan dulu ada pemilihan Jokowi gitu ya. Dan kita semua dibuat pusing kepala karena demonstrannya saking banyaknya. Terus tidak setuju. Dan akhirnya pada perang gitu ya. Terus saling berusuh. Nah, internet dimatikan untuk bisa mengirim pesan. Waktu itu saya pakai VPN juga, teman-teman. Jadi jaringan itu private gitu ya. Terus biasanya kita nyantol di negara lain agar bisa mengakses informasi-informasi atau mengirimkan pesan kepada si penerima. Sama halnya dengan Netflix, teman-teman. Beberapa jaringan tuh kalau film di Netflix suka digembok gitu ya. Kalau saya ngaktifin VPN-nya, biasanya saya nanti bisa melihat beberapa film yang tidak dipublish di Indonesia. Seperti itu. Termasuk kalau misalnya dulu itu ada buat nonton film gitu ya, dengan mudah pilih yang website-website seperti layar kaca 21 ya kalau tidak salah. Terus apalagi gitu yang bisa download dengan mudahnya atau Ganol dan segala macam. Tetapi sekarang website tersebut diblok sama pemerintah. Jadinya saya pakai VPN untuk mendownload dari misalnya website attacker apa gimana gitu. Jadi saya tidak perlu lagi ikutan orang-orang untuk berburu film di 21, cari yang bajakan gitu ya. Apalagi pandemi seperti ini nggak berani saya untuk ke bioskop karena ruangannya ber-AC dan tertutup, sangat waktunya lama 2-3 jam. Kalau ada yang bawa virus ya udah pulang-pulang saya dapat jackpot dong. Gitu. Begitu teman-teman. Jadi VPN ini aman, betul. Dan jelas dia terenkripsi dengan punya kita gitu ya, dan tidak mudah untuk dilihat asalnya dari mana, kecuali kamu punya VPN terus kemudian ada yang mengakses akun Netflixmu di tempat lain. Nah, biasanya ada informasi yang diberikan kepada saya. Itu untuk VPN. Sampai di sini ada yang bingung nggak, teman-teman? Kalau secara teori mungkin bingung, tapi secara praktek pasti teman-teman pernah ngalaminnya dan banyak ya. Gitu. Ada pertanyaan sebelumnya? Oke, kalau misalnya belum, saya lanjutkan. Ada Bu. Ya, kalau search engine biasa teman-teman pakai ya, menggunakan Yahoo, Google, Bing gitu ya. Nah, ini pengguna terbesarnya ternyata dari Google, teman-teman, yang mengakses untuk penelusuran search engine. Cara kerja Google seperti apa? Kalian input dulu, terus di sini ada websitenya Google gitu ya. Di sana dia nerima pesannya seperti apa, terus nanti yang dikirimkan oleh kalian itu pesannya dalam bentuk apa, nanti diteruskan lagi baru naik ke atas, tapi lewat server-server kecil yang dimiliki oleh Google. Jadi kayak gini, misal ini posisi kita di Indonesia, maka kantor terdekatnya Google di mana? Yaitu ada di Singapura. Nah, maka kita akan masuk ke database punya Google yang ada di Singapura, terus butuh berapa lama untuk penyampaiannya? Biasanya dalam sekian detik udah nyampai. Nah, itu untuk yang Google. Sedangkan yang
search seperti apa. Itu kayak penggunaan Facebook, teman-teman, untuk membantu teman-teman menghubungi yang lainnya. Itu. Nah, ini udah sering kita pakai ya, blog dan segala macamnya. Pernah kita pakai juga misalnya untuk membagikan pesan kepada orang lain. Nah, sekarang ada eranya IoT, teman-teman. Semuanya terhubung dengan internet dan biasanya ada embel-embelnya kalau udah ada IoT. Jaringannya sampai dengan Indonesia sekarang sudah mengarah ke 5G. Jadi ya HP yang nggak support untuk 5G ya siap-siap beli HP baru atau device baru untuk mensupport 5G itu sendiri. Nah, 5G itu kalau di Indonesia yang udah pernah pakai Bayu, itu juga katanya sudah mensupport untuk 5G di Indonesia. Tetapi untuk menggunakan Bayu sendiri, itu harus sistemnya inden kartunya. Nah, ini Bluetooth sudah, untuk teman-teman pernah ada yang mengakses ya, kira-kira sekarang banyak untuk printer yang Bluetooth, biar nggak usah tarik-tarik kabel untuk dimasukkan ke dalam komputer atau di CPU-nya, atau di misalnya kalau cuma pakai HP, kalau pakai printer Bluetooth lebih enak lagi, nggak usah pindahin ke laptop atau komputer, semuanya bisa langsung terakses. Sampai di sini ada pertanyaan, teman-teman? Ada pertanyaan tidak? Belum. Oke. Nah, tadi ada istilah IoT atau Internet of Things. Di sini kalau tadi tidak hanya printer yang sifatnya Bluetooth, tetapi printer ada yang sifatnya wireless, menggunakan jaringan wireless juga bisa. Kalau teman-teman pernah memegang kartu IoT itu, contohnya kayak kartu e-tol. Kalau selain kartu e-tol, ada juga kartu yang bisa digunakan buat naik Trans Jogja. Kalau sekarang juga pakai kartu e-tol. Terus NFC itu seperti contohnya ada, kalau dulu namanya Tikes. Selain Tikes ada juga sekarang yang lagi tren lagi, Apple Tag, buat nyuruh kalian mau tidur atau segala macam gitu ya, HP-nya di program untuk bisa khusus untuk kegiatan-kegiatan tertentu, misalnya mau main game, ya berarti semua calling dan semua pesan bisa nggak muncul, misal seperti itu. Atau misalnya digunakan buat mengaktifkan mode tidur, jadi HP itu akan muncul notifikasinya di jam sekian, bisa seperti itu. Nah, ini alat-alat kecil ini itu ada readernya, teman-teman. Kalau readernya seperti apa, Bu, gambarnya? Nah, seperti ini. Jadi di tab, kalau misalnya kartu e-tol, di tab itu, maka kalau kalian tabnya di mesin untuk mengambil minuman, memesan minuman, ya berarti nanti setelah di tab akan keluar produk minumannya. Nah, berarti di sini dia akan dihubungkan oleh pihak penerima pesan tab dari kalian, gitu ya. Sama halnya juga dengan di tol. Setelah kartunya di tab di readernya, maka kalian bisa lanjutkan untuk perjalanan dan ada uang yang ditarik dari penyimpanan kartu tersebut. Itu cara kerja dari RFID dan NFC, teman-teman. Kira-kira ada yang bingung? Seharusnya banyak yang sudah mulai mencoba menggunakan hal ini. Ada yang belum pernah mencoba? Kalau dari saya untuk nyoba sendiri belum pernah sih, Bu. Tapi kalau ngelihat yang lain menggunakan itu kayak e-tol itu udah pernah, Bu. Suster di mana ini posisi? Sekarang sih saya udah di Jogja, Bu. Kalau jalan-jalan berani naik Trans Jogja atau milih naik motor, Suster?
Kami masih naik motor terus di sini, Bu. Selama setahun di sini masihan belum naik trans. Iya, kalau misalnya nanti kalau udah baik kondisinya, nanti bisa naik trans gitu ya, dicoba untuk hal tersebut. Atau sebenarnya penggunaan ini itu meminimalkan untuk memegang uang tunai, sebenarnya bisa digunakan untuk hal tersebut. Tetapi kan sekarang ada HP ya, HP itu dengan mudah dan canggihnya digunakan untuk jadi semacam ada dompet elektronik. Nah, ini juga bentuk dari IoT, tetapi yang dijadikan untuk bacanya adalah barcode, QR code. Jadi nanti misalnya teman-teman ingin menggunakan ini yang namanya e-tol untuk memesan minuman yang ada di mana ada mesinnya gitu ya, tapi mesin itu juga bisa dimasukin dengan uang tunai sih sebenarnya. Terus ada lagi misalnya, saya nggak tahu ya di beberapa tempat seperti misalnya Jatim Park dan lain-lain, tempat hiburan, itu juga pakai tab gitu ya. Mau main time zone aja juga pakai bentuk dari hal tersebut gitu. RFID-nya ada. Gitu. Nanti semoga suster bisa jalan-jalan ya untuk ini. Karena Jogja lagi kondisinya kayak gini, jadi mau berwisata juga mengerikan menurut saya karena lagi pada penuh-penuhnya. Kalau yang lagi ke Jogja nih, kemarin pengalaman saya cuma dari tempat tinggal saya di daerah Turan, terus mau naik ke Kaliurang itu iseng-iseng gitu ya. Untung tidak pakai kendaraan roda 4. Kalau pakai kendaraan roda 4 lebih nggak bisa pulang. Cuma mau iseng, ternyata berujung males naik lagi ke atas, ya udah pulang sampai di gereja Maria Assumpta itu langsung balik ke Pakem terus turun lagi ke Palagan. Karena kenapa? Banyak orang sudah wisatawan dan yang datang tuh nggak hanya mobil roda 4 asal Jogja gitu ya ke arah Kaliurang, tetapi banyak pendatang-pendatang dan ditambah lagi dengan banyak bis pariwisata pada ke Jogja, karena kalau misalnya ke Bali gitu ya, itu udah buang tiketnya banyak, terus ditambah lagi harus PCR. Nah, kalau ke Jogja kan enak, dari Jakarta ke Jogja bisa. Terus nanti paling kalau mau masuk ke hotel ya paling cuma nunjukin sertifikat vaksin. Atau misalnya mau ke tempat-tempat umum cuma tinggal scan pakai aplikasi Peduli Lindungi, itu juga bisa. Tapi ya semoga nggak jadi kebiasaan baru masyarakat ya. Kalau sudah lihat kasusnya turun terus jalan-jalan, saya jamin nanti Desember pastinya akan naik lagi dan siap-siap lagi. Udah di rumah lagi lah Natalannya kalian gitu ya, atau liburannya. Gitu teman-teman. Tuh. Jadi itu cerita saya kalau dari weekend. Kalau kalian bosen ya biasa sama ya, semua pasti bosen pinginnya keluar. Nah ya, bagi saya nggak rekomendasi untuk jalan-jalan di hari weekend. Mending dicari di hari weekdays. Kalau kuliahnya cuma satu, kalau bisa jalan-jalan ya silahkan dinikmati hari itu. Begitu teman-teman untuk materi hari ini, tidak saya buat dalam bentuk video YouTube, terus materi kalian juga hari ini tidak digunakan buat mind map. Jadi kalau yang udah lanjut buat mind map, ya mohon maaf teman-teman sebelumnya. Kenapa? Karena materi ini tidak kalau diberikan dalam bentuk materi yang tertulis, nanti takutnya teman-teman bingung dan terlalu teoritis. Jadi di sini saya memberikannya dalam bentuk cerita-cerita seperti itu. Nah, saya coba cek ya, jangan-jangan ada yang sudah mengumpulkan itu tugas mind map-nya. Ini jadi senjata bumerang saya nih kalau kayak gini. Jadi yang mind map 7 ini enggak buat, Bu? Suster udah buat ya? Belum. Belum buat. Belum buat, puji Tuhan. Masih 0 teman-teman, puji Tuhan. Jadi saya bahagia nih, jadi teman-teman tidak ada yang kecolongan gitu ya, udah telanjur membuat, nanti saya diprotes lagi, Bu, saya udah telanjur buat, saya mau free juga. Ya, kalau gitu ini untuk mind map
pertemuan ini kalian free teman-teman, jadi tidak perlu ada yang dibuat. Jadi nanti ini saya hide, jadi sehingga tidak perlu teman-teman bingung untuk mengumpulkannya. Tapi ya tetap kelompoknya Rio ya mau nggak mau presentasi ya yuk. Saya kelompok 8, Bu. Oh ya kelompok 8 hari ini kelompok siapa ya? Gara-gara tadi ada yang nanya kan di grup jadi bingung ya. Kelompok 5 ya? Kelompok 5. Iya 5. Nah, jadi tempat kelompok 5 tetap presentasi, tidak free. Gitu. Oke, ada pertanyaan teman-teman untuk materi hari ini? Saya mau ditanyakan tidak? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Oke. Ya, berarti habis ke kuliah bisa lanjut tidur siang ini, tidak perlu pusing bikin mind map. Ini hanya free sekali ya teman-teman, karena minggu depan kita masuk ke chapter 8 dan minggu depan kita akan kuis lagi untuk materi di bab 5, 7, dan 8. Kalau tadi kan materi di bab 1 sampai 4, yang sekarang bab chapter keduanya, yaitu 5, 7, dan 8. Sampai di sini ada pertanyaan dulu sebelum kita masuk ke diskusi. Ada yang mau ditanyakan dulu? Nggak ada, Bu. Nggak ada, Bu, kalau dari saya. Belum, Bu. Oke, sip. Belum, Bu. Ya, kalau begitu kita lanjut ya ke diskusi hari ini. Mari kelompoknya Pita memberikan info hasil diskusinya seperti apa. Dan tadi kayaknya pertanyaannya sudah ditanya di grup, jadi sudah ditutup juga gitu ya, biar nggak 15 penanya lagi kayak minggu. Ya, silahkan monggo teman-teman. Mohon maaf Bu, sebelumnya yang share screen ini kita minta tolong dari anak lain ya Bu. Oh iya, Soalnya... nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Vensa. Ini Vensa sama Esna ini cewek, anak kecilnya sama ininya. Ibu izin share screen ya, Bu. Iya, silakan Arya. Udah kelihatan belum? OTW, sabar. Tunggu. Oke, sudah. Soundnya udah diatur, Maria? Bukan sound ini. Sound yang saat mau nampilin di Zoom-nya. Oh, udah. Udah tadi. Boleh diperbesar, silakan. Udah ya, Bu? Ya. Ulang dari awal. Ya, jangan lupa diperbesar juga ya, Maria. Ya, Bu. Kedengaran nggak ya, Bu? Kedengaran, maksud saya yang diperbesar itu apa? Layarnya. Oh, aduh macet. Nggak apa-apa, dilanjut aja. Maaf ya Bu, agak jaringannya agak ini. Oke, nggak apa-apa. Nah, silahkan diulangi dari awal boleh. Monggo.
Ibu diulangi lagi atau? Monggo teman-teman, nangkep tidak pesannya? Beli lipstick Maybelline dong di Shopee aja. Kulit berfestival 100% ori. Kalau Mbak Geri. Nangkep tidak pesannya teman-teman? Oke, sambil dijelasin aja nggak apa-apa. Kelompoknya Vanessa, monggo. Kelompok Eva, maaf. Sebelumnya, selamat siang Ibu dan teman-teman. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan dari hasil diskusi kami. Bentar ya. Udah kelihatan belum ya? Udah, Mar. Ya, sudah. Kelompok 5, anggota kami yang pertama ada Bita Kurnia Dewi, 055, Esther Marcelina Bau, 059, Regina Vensa, Arista, 074, dan Teresia Kristiani, 093. Selanjutnya akan dibacakan oleh Bita. Telekomunikasi, internet, dan teknologi wireless. Berkat dari Deregulassi telekomunikasi dan teknologi informasi inovasi, telepon dan jaringan komputer terus berkumpul ke jaringan digital tunggal dengan menggunakan standar berbasis internet. Jaringan komputer telah diperluas untuk mencakup telepon internet dan layanan video terbatas. Semua suara, video, dan komunikasi data ini didasarkan pada teknologi internet. Pengertian telekomunikasi. Sistem telekomunikasi adalah kumpulan perangkat keras dan lunak yang sesuai yang diatur untuk mengkomunikasikan informasi dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Pengertian internet. Internet adalah jaringan dari jaringan global menggunakan standar universal untuk menghubungkan jutaan jaringan yang berbeda. Atau dengan kata lain, internet berasal dari kata internet working atau terhubungnya jaringan-jaringan terpisah yang masing-masing memiliki identitasnya sendiri menjadi jaringan saling terhubung. Pengertian teknologi nirkabel. Teknologi nirkabel adalah jaringan sistem yang menggunakan kabel untuk mengakses suatu informasi. Sebuah jaringan sederhana terdiri atas dua komputer atau lebih yang saling terhubung. Di zaman yang semakin canggih, penggunaan internet sangat diperlukan untuk saling bertukar informasi melalui email dan lainnya. Bahkan penggunaan smartphone dan jaringan nirkabel sangat menjadi penting dalam bisnis. Dalam video dijelaskan bahwa teknologi di era digital saat ini berkembang pesat. Era digital ditandai dengan ditemukannya Bluetooth pada tahun 2001, Facebook pada tahun 2004, YouTube pada tahun 2005, Apple iPhone pada tahun 2007, dan Google Android pada tahun 2008. Dengan adanya perkembangan teknologi di era telekomunikasi, menjadikan penggunaan internet sebagai media baru. Jika digunakan dengan baik, dapat berdampak positif. Namun sebaliknya, jika disalahgunakan, maka akan berdampak negatif. Kita sebagai pengguna internet tentunya harus bersikap bijak, cerdas, dan jangan mudah tertipu oleh berita palsu. Pada saat ini, bidang telekomunikasi telah berkembang pesat di seluruh dunia dan akan terus berlanjut tiap tahunnya. Salah satu bidang dalam telekomunikasi yang saat ini sedang banyak digunakan oleh masyarakat luas adalah jaringan nirkabel dan internet. Contoh dari kasus yang sedang terjadi saat ini yaitu layanan internet yang sedang mengalami gangguan teknis dan belum diketahui penyebabnya. Namun saat ini mereka sudah melakukan rerouting trafik sebagai alternatif jalur komunikasi menuju Batam, sehingga kualitas layanan dapat segera kembali normal. Koneksi Wi-Fi saat ini sudah semakin banyak digunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan komunikasi. Dari hal tersebut, dapat diketahui bahwa koneksi Wi-Fi terjadi
Wi-Fi ternyata juga memberikan risiko buruk bagi pengguna layanan telekomunikasi. Semakin banyak akses Wi-Fi tersedia, risiko untuk mengganggu layanan telekomunikasi yang disediakan oleh operator seluler juga akan semakin tinggi. Sumber ini kami dapat dari https://www.google, CNN Indonesia, tentang Telkomsel gangguan internet di Jawa hingga Papua. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih. Terima kasih teman-teman kelompok. Oke, monggo mau menjawab pertanyaan dari siapa dahulu? Kami akan menjawab pertanyaan dari pertanyaan pertama, Bu. Oke, Sandi sebutkan nama sama ininya juga ya. Pertanyaannya apa? Takutnya nanti ada yang miss. Baik, Bu, saya akan menjawab pertanyaan dari Esna. Pertanyaannya, dunia digital berbasis internet membuat seluruh aktivitas para penghuninya menjadi tanpa batas ruang dan waktu. Apalagi ditambah berbagai aplikasi-aplikasi seperti zaman sekarang ini, yaitu TikTok, Instagram, dan lainnya. Dan membuat kita susah untuk keluar dari zona nyaman tersebut. Yang menjadi pertanyaannya, berikan solusi agar kita bisa keluar dari zona nyaman tersebut. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Esna ya, Bu. Menurut saya, solusinya itu bisa dimulai dengan kesadaran diri sendiri. Seperti kita harus bisa kayak membatasi pemakaian media sosial kita, memikirkan apa sebenarnya fungsi dari media sosial kita itu, dan kerugian apa yang dihasilkan apabila kita kecanduan menggunakan media sosial itu. Lalu, kita bisa dengan mencari kegiatan lain, mencari solusi lain, misal menjalankan hobi kita, melakukan kegiatan yang bermanfaat seperti olahraga, dan lainnya. Yang penting tidak membuat kita bergantung pada media sosial tersebut dan membuat kita menjadi kurang bersosialisasi. Lalu kita juga bisa menggunakan sosial media secara bijak dengan cara membatasi penggunaan sosial media kita yang kita punya. Misalnya kita punya akun Facebook, Instagram, Twitter, WA, dan lain-lain. Kan kalau misal semakin banyak media sosial yang kita pakai, maka waktu yang kita habiskan di sosial media tersebut akan semakin banyak. Dan cara yang bisa dilakukan yaitu dengan menggunakan beberapa akun sosial media saja, tapi yang emang benar-benar penting untuk kita gunakan gitu. Lalu juga yang terakhir, kita bisa membatasi penggunaan sosial media. Misal dengan kita belajar, maka waktu belajar kita 2 jam atau 1 jam aja udah cukup kalau kita fokus, benar-benar fokus, nggak kalau capek, bentar deh nanti scroll TikTok dulu, kayak gitu kan biasanya Bu, anak sekarang tuh. Nah, kita harus bisa memanage waktu kita sendiri. Lalu, habis itu, kalau kita udah biasa, membatasi kita dengan memanage waktu itu kan nanti lama-lama kita nggak akan kecanduan media sosial. Seperti itu, Bu, jawaban dari saya. Terima kasih. Terima kasih, Vensa. Ya, sampai sekarang malah banyak device yang membuat beberapa aplikasi atau bawaannya gitu ya, bawaan device tersebut tuh mengatakan kalau penggunaan itu untuk sosmed atau game misalnya dibatasi jamnya seminggu mau berapa kali gitu ya, biar nggak terlalu kecanduan lagi, itu juga bisa. Nah, dengan kata lain, sebenarnya balik lagi, internet itu penting, tetapi kalau emang terlalu nyaman dan jadi malas berpikir, itu jadi bahaya. Jadi tidak sesuai dengan tujuannya di awal gitu ya. Jadi sarananya sama sekali tidak bisa dimanfaatkan atau tidak sesuai dengan bentuk semestinya. Seperti itu. Oke, terima kasih Vensa. Monggo yang dilanjut, pertanyaan dari siapa yang belum? Monggo.
Baik, Bu. Saya akan menjawab pertanyaan dari Angelina Hendrika Penu dengan NIM 2021140060. Pertanyaannya, bagaimana cara suatu perusahaan mengembangkan atau meningkatkan infrastruktur teknologi informasi pada perusahaannya? Dalam perkembangan teknologi terkini, maka perusahaan harus yang pertama memiliki infrastruktur teknologi informasi yang ideal dengan memiliki WAN atau Wide Area Network yang berfungsi secara optimal. WAN sering diartikan sebagai jaringan komputer yang memiliki area yang sangat luas dan terintegrasi. WAN seringkali digunakan untuk berkomunikasi antar jaringan lokal, seperti halnya jaringan antar wilayah, kota, atau bahkan antar negara. Kemudian kedua, perusahaan yang ingin memiliki infrastruktur teknologi informasi yang ideal dengan memiliki sistem penyimpanan berkapasitas tinggi. Lalu, virtualisasi server, yang merupakan suatu teknologi yang membantu perusahaan dalam melakukan perencanaan sistem teknologi informasi yang dimiliki dengan memberikan gambaran atau simulasi terkait dengan perangkat keras, jaringan, sistem keamanan, maupun teknologi lainnya. Lalu kemudian yang terakhir, peran utama dari sistem keamanan, yaitu memindahkan infrastruktur teknologi informasi dari status rentan ke status yang dioptimalkan. Sekian, Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Esther, jawab pertanyaan siapa tadi, Esther? Esther. Esther. Langsung pergi semua. Siapa, Vita? Angelina. Angelina, oke. Ya, Jel, di sini betul untuk penerapan suatu teknologi itu sangat membantu untuk di dalam dunia usaha. Tetapi kan kadang juga ada semacam gesekan-gesekan kecilnya, termasuk juga dengan internet itu awalnya ada yang bilang nyaman, ada yang mengatakan kalau nggak ada internet ternyata malah jadi tidak mau bekerja gitu ya. Nah, itu biasanya ada beberapa sistem yang sekarang basicnya sudah bukan lagi instalan menggunakan komputer biasa gitu ya, diinstal seperti Excel gitu ya kalau mau buat laporan keuangan, menggunakan aplikasi yang berbasis website, mau nggak mau kalau nggak ada internetnya ya mati total teman-teman, tidak terekap. Yang repot adalah kita gitu ya sebagai akuntan mau nggak mau akan melakukan rekap dari catatan yang terjadi tapi secara manual dengan alih-alih nanti akan diperiksa kembali. Jadi banyak macam gitu ya, Jel. Dan ini ya balik lagi membantu dan tidak membantunya tergantung kita menyikapinya seperti apa. Begitu Angel, gimana? Baik Bu, terima kasih. Ya, terima kasih Angelina. Oke, lanjut. Saya mau menjawab pertanyaan Filipus Mario Valentino dengan NIM 069. Jelaskan komponen utama dan kunci teknologi jaringan yang sedang berkembang pesat saat ini. Jaringan komputer yang sederhana terdiri atas 2 atau lebih komputer yang terkoneksi. Komponen-komponen dasarnya mencakup komputer yang di dalamnya terdapat server dan klien. Selanjutnya, antarmuka jaringan, medium koneksi, perangkat lunak sistem operasi jaringan, serta satu hubungan atau switch. Dan kunci teknologi jaringannya ialah teknologi jaringan kontemporer dibentuk oleh adanya klien atau server computing, penggunaan paket switching, serta pengadopsian Transmission Control Protocol atau Internet Protocol atau disingkat menjadi TCP/IP sebagai salah satu standar komunikasi universal untuk menghubungkan jaringan-jaringan dan komputer-komputer yang terpisah satu sama lain termasuk internet. Sekian Bu dari saya, mungkin Ibu mau menambahkan. Terima kasih. Terima kasih Dita. Sebentar, saya buka contekannya dulu. Di buku itu tadi ada yang saya belum jelaskan. Nah, cara kerjanya itu sama dengan yang tadi dijelaskan Dita.
Sebentar. TCP maupun IP ya tadi ya. Caranya itu sebentar, mana ya tadi? Saya tadi lupa gara-gara ini melihat ada yang pesan di grupnya, ada yang keluar terus masuk lagi. Oke. Nah ini, jadi ini teman-teman, termasuk Rio. Nah ini cara kerjanya dari TCP/IP. Sebagai contoh, kalau dijelaskan di sini ada aplikasi layer, itu masuk lewat HTTP. Transport layer itu berarti kaitannya dengan gimana caranya transportasi itu atau lewat aplikasi apa yang bisa masuk nanti sampai ke bagian internet layer. Nah, internet layer itu dilambangkan dengan IP address-nya si pengguna, terus kemudian nanti sampai dengan dibalikan lagi ke si penerima. Jadi, kalau di sini, itu contohnya adalah aplikasi layer, misalnya teman-teman menggunakan https google.com. Nah, transportasinya apa? Yaitu transportnya adalah dengan menggunakan yang namanya browser untuk membuka google.com tersebut. Sedangkan internet ini apa? Internet ini adalah jaringan yang kalian miliki, terus nanti sampai dengan network interface, berarti dia akan bertugas mengirimkan atau menerima pesan dari kita. Sebagai contoh, misalnya kalau saya boleh contoh detailnya lagi, ada istilah namanya di sini paket switching. Mana ya tadi paket switching. Nah, ini. Paket switching seperti ini. Jadi, di sini ceritanya ketika kalian mengirim pesan akan menerima dalam bentuk paketan atau mengambil film atau video itu dalam bentuk paketan yang akan diterima. Nah, kalau ada yang pernah pakai IDM atau Internet Download Manager, di sini IDM ini bisa digunakan untuk membantu menginformasikan sudah berapa sih yang kita pakai atau sudah berapa pesan yang kita terima. Nah, dia diterimanya dalam bentuk paketan-paketan seperti ini. Jadi kalau dilihat, ini kan ada detail sama high detail. Nah, ini kebetulan didetailkan gitu ya. Kalau high detail berarti gimana, Bu? Yang bagian bawah ini, yang mulai dari download-nya berapa, terus infonya apa, itu tidak terlihat. Jadi yang terlihat hanya ini, yaitu sudah terdownload sekian, terus berapa kecepatannya, filenya ada berapa. Tapi kalau dilihat lebih detail, ternyata di dalamnya ada berbagai macam paket. Nah, cara kerja dari TCP/IP-nya itu tadi seperti itu, teman-teman. Jadi ada beberapa hal yang, bentar ini saya salah ngambil ini ya. Ada beberapa hal yang akan kita inputkan, sehingga nantinya ketika kalian sudah menginputkan data atau alamat address-nya gitu ya, alamat emailnya, nanti kita akan bisa menerima dalam bentuk tampilan yang kita inginkan. Misalnya tadi contohnya mendownload, nah berarti akan kelihatan downloadannya sudah berapa. Kalau misalnya saya ngetik di google.com untuk mencari informasi tingginya menara Eiffel, maka nanti komputer B ini bisa dari pihaknya si Google gitu ya, terus dia tahu, oh ternyata kalian mau minta informasi tentang tinggi menara Eiffel, dan nanti diteruskan lagi kepada komputer A. Jadi TCP atau IP ini lebih kepada gimana sih cara kerjanya, mau melihat yang di belakangnya gitu ya, kelihatannya seperti apa gitu ya, cara kerja dari internet sendiri. Maka di sini disebutnya istilahnya adalah yaitu jaringan sekarang yang sifatnya single, umum, dan standar disebut dengan TCP/IP yang digunakan untuk membantu
melakukan pemindahan data dari antara komputer satu dengan yang lainnya. Dengan masuk kemana, yaitu IP address-nya itu nanti akan kelihatan dia diakses dari mana. Sampai di sini ada pertanyaan teman-teman dan Rio sendiri. Halo Yo. Halo Bu. Nggak jelas ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kita monggo. Selanjutnya dari Handi dengan NIM 077, Bu. Saya cuma bacain soal ya, Bu. Nanti yang jawab teman-teman saya. Langkah-langkah preventif apa yang sebaiknya dilakukan oleh pengguna pihak berwajib ulang-ulang, Bu. Langkah-langkah preventif apa yang sebaiknya dilakukan oleh pengguna, pihak berwajib sebagai penegak hukum, serta pihak kedua atau perusahaan terkait agar cybercrime dapat diminimalisir? Baik Bu, saya coba jawab ya Bu. Kalau untuk langkah-langkah preventif yang bisa dilakukan untuk mencegah terjadinya cybercrime untuk pengguna, itu bisa memasang perangkat lunak keamanan yang up to date, lalu rajin mengganti kata sandi dengan menggunakan karakter huruf, angka atau simbol yang rumit, yang selalu menerapkan sikap waspada. Yang berikutnya akan saya lanjutkan. Lalu, penyedia layanan atau perusahaan diwajibkan selalu menggunakan security software yang up to date. Yang kedua, membuat password yang kuat, install software antivirus, membuat backup data, dan konsultan keamanan untuk menentukan seberapa amannya perusahaan tersebut. Lalu yang ketiga, penegakan hukum diharapkan berperan aktif dalam pencegahan tindak pidana penggunaan data pribadi. Selain itu, mengharmonisasikan antara peraturan perundang-undangan agar tidak terjadi tumpang tindih antara peraturan yang satu dengan yang lainnya. Penguatan kapabilitas penegak hukum, penegakan koordinasi antar penegak hukum, penegakan regulasi penegak hukum, dibentuknya regulasi transnasional berkenaan dengan hal yang telah diuraikan tersebut. Peneliti mengusulkan bahwa harus ada pembentukan norma yang mengatur sanksi pidana dalam penegakannya sebagai efek jera. Sekian dari jawaban kami. Terima kasih teman-teman. Ini bagi jawabannya kompak ini. Ya, sudah dijelaskan cukup detail ya. Jadi di sini security itu perlu, termasuk juga kalau teman-teman belajar terkait nanti dengan security, pasti perlu yang namanya untuk antivirus juga, terus kemudian bikin password itu juga nggak sembarangan. Kadang kalau saya sih biasanya ditambah lagi dengan karakter-karakter, terserah itu mau bikinnya seperti apa, silahkan teman-teman kombinasikan sendiri. Nah, selanjutnya pertanyaan siapa yang belum dijawab, teman-teman? Pertanyaan dari Graciela Ilsia Nurdini, NIM 094. Pertanyaannya, di era digital seperti sekarang ini, banyak orang yang memanfaatkan teknologi dengan tidak bijak, seperti dengan adanya penyebaran hoax. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara yang tepat bagi kita agar bisa mendeteksi apakah sebuah berita benar atau hoax? Saya akan mencoba menjawabnya. Yang pertama, kita harus berhati-hati dengan judul provokatif, karena berita hoax itu kerap kali membubuhi judul sensasional yang provokatif, misalnya dengan langsung menundingkan jari ke pihak tertentu. Isinya pun bisa dicomot dari berita media resmi, hanya saja diubah-ubah agar menimbulkan persepsi sesuai yang dikehendaki sang pembuat hoax itu. Yang kedua, cermati alamat situs. Karena untuk informasi yang diperoleh dari website atau mencantumkan link, cermatilah alamat URL situs yang dimaksud itu. Apabila berasal dari situs yang belum terverifikasi sebagai institusi resmi,
Misalnya menggunakan domain blog, maka informasinya bisa dibilang meragukan. Yang ketiga, kita harus memeriksa faktanya. Dari mana berita berasal, siapa sumbernya, apakah dari institusi resmi seperti KPK atau Polri. Sebaiknya jangan lekas percaya apabila informasi berasal dari pegiat ormas, tokoh politik, atau pengamat. Perhatikan juga keberimbangan sumber berita. Jika hanya ada satu sumber, pembaca tidak bisa mendapatkan gambaran yang utuh. Sekian jawaban dari saya. Mungkin Ibu mau menambahkan. Terima kasih, Tesya Christine. Ini terakhir ya pertanyaannya ya, betul? Iya, Bu. Oke. Ya, saya mau menambahkan sedikit aja. Jadi, betul yang tadi diungkapkan oleh Christine, untuk informasi-informasi tersebut sama halnya juga dengan kemarin itu Menteri Kesehatan gitu ya, Terawan, dan beberapa infonya, pesannya mendukung vaksinasi gitu ya. Kalau tidak, nanti tidak divaksin. Nah, itu banyak sekali yang mengakses infonya, terus banyak yang memasukkan pesannya, tanpa harus mengecek itu dari mana, asal percaya. Padahal Google Form itu, kalau teman-teman cek gitu ya, Google Form itu kadang datanya juga bisa disalahartikan kalau misalnya yang menginputkannya itu tidak mau, apa yang membuat penyedia dari Google Form-nya yang disebarkan kuesionernya atau link surveinya itu tidak mau bertanggung jawab. Nah, itu kalau ketika datanya bocor jadi masalah juga oleh pihak pihak yang korbannya gitu ya. Pasti dia akan nuntut. Nah, jadi banyak caranya gitu Elsa kalau untuk hal-hal tersebut. Jadi pintar-pintarnya kita untuk melihat alamat emailnya betul atau enggak, siapa yang memberikan pesannya provokatif atau tidak, seperti itu. Nah, di sini saya sebelum mau mengakhiri, karena bentar lagi kalian juga mungkin ada kelas juga, saya mau tanya, Elin ini masuk atau tidak ya? Angelica Dia Hayati. Elinya tadi izin vaksin, Bu, ke saya. Dia lagi, iya, vaksin ya, oke. Lalu kemudian William, ada kabar nggak? William, ada kabar? Yang cowok-cowok dapat kabar? Karena kalau misalnya belum ada kabar, nanti mohon diinfo ya ke saya, sudah 2 kali tidak masuk gitu ya. Jadi kalaupun misalnya nanti sampai ke 4 kali kan takutnya nggak ujian gitu. Oke, mohon nanti diingatkan temannya ya kalau untuk yang misalnya nggak masuk. Terus rekaman hari ini nanti akan saya sampaikan juga di Belajar. Setelah ini saya upload dulu baru ke infonya di Belajar. Jadi nanti minggu depan kita akan kuis sekali lagi teman-teman untuk chapter 5, 7, dengan 8. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan sebelum diakhiri? Ada? Ada, Bu. Ada, Bu. Ada, Bu. Ya, kalau tidak ada, terima kasih teman-teman buat partisipasinya hari ini. Semoga minggu depan lebih banyak yang aktif kembali gitu ya. Nanti kalau yang nggak aktif, saya akan panggil aja deh biar bisa mengungkapkan pendapatnya. Karena kalau tidak, nanti nggak ada nilai partisipasinya di akhir. Sebenarnya juga pertanyaan yang dilontarkan oleh teman-teman gitu ya, kalau yang cara ngomong mungkin tadi ngakalinya dengan melakukan pertanyaan atau mengajukan pertanyaan di grup ketika ada yang presenter, ada yang mau mengajukan pertanyaan atau tidak gitu ya, menawarkan diri presenternya. Oke, terima kasih semuanya untuk hari ini. Sampai jumpa minggu depan, dan minggu depan nanti kita mulai lagi dari jam 11 ya. Semoga nggak kayak tadi jam 11 baru ada berapa orang, nggak nyampe 10 malahan. Semoga nanti setelah kuis teman-teman bisa langsung menyusul. Oke? Ya, Bu. Terima kasih semuanya. Selamat Terima kasih, Bu.